Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran biologi. Sekarang kalian semua siapin buku cetak, buku catatan maupun alat tulisnya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Baik Bu, untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek hadiran kalian. Sekarang coba kalian cek teman-teman kalian apa ada yang nggak masuk. Rina izin Bu, tadi masuk tapi saat pelajaran pertama sakit perut karena hari pertama haid, jadi sekarang sedang berada di UKS Bu. Oh, ada yang nemenin Rina nggak di UKS? Ada Bu, Dinda yang nemenin Rina. Oh, oke. Semoga Rina cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Sebelum memasuki materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya, kan kita udah bahas nih mengenai fertilisasi, kehamilan, dan kelahiran. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi? Saya Bu, Coba Mutia, apa? peleburan antara sel sperma dan sel telur. Oke. Nah, kalau misalnya sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, apa yang akan terjadi? Saya Bu, menstruasi. Wih, masih ingat ya? Nah, sekarang Ibu akan mengadakan permainan. Yang namanya permainan mitos dan fakta. Nah, kalian, nanti Ibu akan menyebutkan sebuah pernyataan. Nah, kalian, kira-kira menurut kalian itu mitos atau fakta? Dan kalian bisa sebutkan alasannya kenapa. Oke. Oke, Bu. Oke, pernyataan pertama. Mitos atau fakta? Saat menstruasi tidak boleh minum air es. Mitos. Yang jawab fakta, coba kenapa? Karena nanti darahnya tuh menggumpal Bu, bisa jadi ispa. Bahaya. Oke, kalau yang jawab mitos? Karena air kalau masuk ke dalam tubuh suhunya akan mengikuti suhu tubuh jadi nggak akan kenapa-napa. Ya, Bu, benar. Oke. Pernyataan kedua, mitos atau fakta? Tidak boleh berenang saat menstruasi. Mitos. Bu. Oke, yang jawab mitos, kenapa? Karena darah kalau dalam air bakalan berhenti Bu jadi nggak kenapa-napa kalau berenang. Ya, Bu, benar, Bu. Oke, kalau yang jawab fakta? Takut bocor Bu. Bocor, Bu. Oke. Sekarang pernyataan ketiga. Mitos atau fakta? Siklus menstruasi tidak berlangsung selama 4 sampai 7 hari. Mitos. Mitos. Coba yang mitos, kenapa? Mitos karena setahu saya tuh menstruasi itu cuma 7 hari, Bu. Oke, kalau yang fakta? Karena waktu saya belajar siklus menstruasi itu berlangsung selama 24 hari Bu. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta? Darah menstruasi dapat dijadikan masker wajah. Mitos. Oke, yang jawab fakta kenapa? Soalnya kalau di luar negeri Bu artinya pakai buat serum atau masker buat muka Bu supaya mukanya itu glowing. Iya Bu, supaya nggak ada jerawatnya Bu. Oh, kalian pernah lihat? Pernah. Oke. Sekarang kalau yang jawab mitos kenapa tuh? Mitos lah, Bu, kan jelas darah menstruasi kotor. Ya, Bu, darah kotor, nggak baik buat wajah. Jorok. Oke, ada yang mau bertanya? Bu. Oke, silakan Kiki. Bu, apa benar kalau nyeri haid itu bisa disebabkan karena kanker serviks? Oke, Saya, Bu. ya Niken. Apa benar saudara dapat memperlancar darah saat kita menstruasi Bu? Ya Mutia. Bu katanya kalau lagi menstruasi nggak boleh makan nanas. Oh, oke. Ya Zaldi. Apa benar, Bu, pembalut mengandung zat berbahaya bagi organ produksi wanita? Oke, semua pertanyaan kalian akan terjawab tuntas pada pertemuan hari ini. Karena pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi dan hormon yang berperan pada manusia. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih manfaat dari mempelajari materi ini? Nah, jawabannya agar kita lebih mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada kita. Selain itu, agar kita lebih mengenal diri kita sendiri sehingga kita bisa merawat dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Emang pentingnya, Bu, mempelajari menstruasi buat pria? Nah, pertanyaan yang bagus ya Jaldi. Jadi, menstruasi itu juga penting dipelajari sama pria karena pria itu juga perlu tahu bahwa menstruasi itu hal yang normal dan bukan hal yang memalukan maupun bahan ejekan. Selain itu, lelaki juga perlu tahu kalau emosi perempuan saat menstruasi itu tidak stabil dan perempuan itu suka mengalami nyeri saat menstruasi. Jadi, lelaki itu bisa menawarkan bantuan saat perempuan menstruasi. Menurut Yayasan Plan Indonesia, The Semeru Research Institute 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UNICEF Indonesia menyatakan bahwa 39% siswi pernah diejek saat menstruasi. Nah, jadi penting banget laki-laki mempelajari menstruasi agar laki-laki lebih menghargai wanita dan supaya dapat menawarkan bantuan ketika dibutuhkan oleh siswi yang sedang menstruasi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Silakan amati pada layar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan siklus menstruasi wanita berdasarkan kajian literatur dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria berdasarkan kajian literatur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hormon yang berperan pada sistem reproduksi wanita berdasarkan kajian literatur dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara siklus menstruasi dan hormon yang berperan pada sistem reproduksi manusia. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silahkan kalian simak dan kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Bagian utama dalam siklus reproduksi wanita adalah kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim yang satu sama lain terkoordinasi erat. Setiap bulan peristiwa satu atau indung telur lainnya melepaskan sel telur tunggal dikenal sebagai ovulasi, yang disebabkan oleh serangkaian interaksi kompleks antar kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali daerah kecil otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Siklus menstruasi baru dimulai ketika sel-sel saraf pusat ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone atau GnRH ke dalam jaringan pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Stimulasi sinyal sel GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mensekresi hormon lain, yaitu follicle stimulating
melakukan perjalanan dalam aliran darah mencapai ovarium untuk merangsang pembentukan dan pertumbuhan folikel ovarium 1 atau ovarium lainnya. Folikel terdiri dari sejumlah sel telur yang mensekresikan hormon estrogen dan cairan. FSH membantu sel telur dalam mempersiapkannya untuk dilepaskan ketika folikel meningkatkan sekresi GnRH yang mana akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu luteinizing hormon atau LH. LH ini bertindak sebagai pemicu ovulasi dalam beberapa menit setelah dilepaskan. Telur dipandu dengan pengisapan melalui pembukaan ujung luar tuba falopi, memulainya dalam perjalanan yang akan memakan waktu 5 atau 6 hari saat melewati tabung, sehingga akhirnya mencapai rongga rahim atau uterus. Sementara itu, setelah depresi folikel itu diubah menjadi tubuh kekuningan yang dikenal sebagai corpus luteum. Sel-sel di corpus luteum mensekresikan hormon progesteron yang membawa perubahan penting pada lapisan rahim untuk mempersiapkannya pada kehamilan. Lapisan rahim dikenal sebagai endometrium yang mengalami perubahan sebagai respons terhadap tingkat hormon selama siklus di paruh pertama fase yang dikenal sebagai fase folikuler. Folikuler yang berkembang mensekresikan peningkatan jumlah hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi, terdapat perubahan penting dalam endometrium yang bertujuan untuk membuat endometrium cocok ditempati oleh sel telur yang dibuahi. Perubahan ini disebabkan oleh sekresi progesteron dari corpus luteum. Sekresi progesteron dipertahankan selama beberapa hari, tetapi jika tidak dibuahi maka pada saat itu terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen yang memicu pelepasan lapisan sebagai aliran menstruasi. Siklus dimulai kembali ketika telur dibuahi sehingga tidak ada menstruasi karena corpus luteum terus berfungsi mensekresi progesteron selama 3 tingkat pertama kehamilan. Setelah itu, banyak perubahan nuklear untuk mendukung embrio yang sedang berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fisiologi organ reproduksi pria. Yang pertama adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi menstimulir spermatogenesis. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormone yang berfungsi menstimulir sel interstitial Leydig untuk memproduksi testosteron. Selanjutnya hormon testosteron bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekunder. Efek hormon testosteron pada pria sebelum lahir yaitu maskulinasi saluran reproduksi dan genital eksternal. Yang kedua adalah mendorong penurunan testis dan spermatum. Pada efek reproduksi yaitu pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi penting dalam spermatogenesis dan pertumbuhan pada kelamin sekunder. Hormon kelamin pada wanita diproduksi oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis, dan hipotalamus. Yang pertama adalah estrogen, dihasilkan oleh ovarium, yaitu di folikel dan corpus luteum dan plasenta. Estrogen berfungsi pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mame, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus, dan proses kelahiran. Progesteron dihasilkan oleh ovarium, dalam hal ini adalah corpus luteum dan plasenta. Progesteron berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implantasi zigot, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mame, meningkatkan viskositas mukus serviks sehingga menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. LH atau luteinizing hormone dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan corpus luteum dan ovulasi. FSH atau follicle stimulating hormone dihasilkan oleh hipofisis. FSH berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau sel telur. GnRH atau gonadotropin releasing hormone dihasilkan oleh hipotalamus. GnRH berfungsi merangsang hipofisis untuk mensekresi LH dan FSH. HCG atau human chorionic gonadotropin disekresi oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi. Hormon HCG berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Laktogen, plasenta atau HPL atau human placenta laktogen atau somatomamatropin chorionik disekresi oleh plasenta serta berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar mame untuk persiapan laktasi pada ibu hamil. Pirotropin chorionik disekresi oleh plasenta dan berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Relaksin disekresi oleh corpus luteum kehamilan pada ovarium dan plasenta serta berfungsi untuk merelaksasi serviks, fibrocartilago pada simplicis pubis sehingga memudahkan kelahiran. Prolaktin dihasilkan oleh hipofisis serta berfungsi merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus pada kelenjar mame saat kehamilan dan produksi air susu selama menyusui. Oksitosin dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi otot polos uterus selama proses kelahiran dan merangsang kelenjar mame untuk pengeluaran air susu. CRH atau corticotropin releasing hormone dihasilkan oleh plasenta, berfungsi memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus serta berfungsi mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Dari video pembelajaran yang Ibu sajikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya silakan Zaldi. Apakah nyeri menstruasi nyata, Bu? Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya silakan. Apakah laki-laki memiliki hormon yang sama dengan wanita, Bu? Oke, ya Mutia. Kenapa perempuan pada saat menstruasi itu mudah marah dan jangka waktunya sering berubah? Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Bagaimana cara meredakan nyeri pada saat menstruasi, Bu? Oke, ya silakan Sa. Apa penyebab pubertas ini, Bu? Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan semua pertanyaan kalian, yaitu bagaimana keterkaitan antara siklus menstruasi dan hormon yang berperan pada sistem reproduksi manusia. Untuk menjawab pertanyaan yang kalian ajukan dan Ibu simpulkan tadi, maka sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya seperti kemarin, Bu. Iya, boleh seperti kemarin. Silakan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai teknis pengerjaan LKPD. Untuk teknis pengerjaan LKPD, kalian mencari jawaban LKPD berdasarkan kajian literatur dengan buku paket biologi dan diskusi dengan kelompok kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan LKPD pada data collecting, yang pertama kalian isi keterangan sesuai nomor yang ditunjukkan pada gambar dengan hormon-hormon yang berperan pada saat siklus menstruasi. Lalu pada data collecting nomor 2, kalian diskusikanlah grafik ini dan isi tabel yang telah disediakan. Lalu pada data processing, kalian menjawab pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan kajian literatur yang telah kalian baca. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan hasil jawaban kalian dan kalian harus menyimpulkannya. Untuk waktu pengerjaan LKPD, Ibu berikan waktu 30 menit. Silahkan lihat instruksi yang ada di LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Bu, boleh lihat HP nggak? Boleh, silahkan. Makasih, Bu. Silahkan dimulai pengerjaan LKPD-nya. Bu, Arsa main game, Bu. Baik, langsung. Bang, Bu. Bang. Jangan main game ya, nanti dikurangin Udah jamnya. nyala lagi sih. Iya, Bu, saya juga main HP. Udah kerjain ya anak-anak. Halo, Ya, Bu. Bu.
Mutia, udah sampai mana pengerjaannya dengan kelompok? Data proses nomor 5, Bu. Oke, baik. Apa ada anggota yang tidak ikut andil dalam pengerjaan LKPD? Nggak, Bu, semuanya ikut mengerjakan. Oke, silakan lanjutin pengerjaannya ya. Ya, nih kan? Bu, saya mau nanya. Ya. Nomor 3 itu hormon yang berperan pada sistem reproduksi wanita itu hanya hormon yang menstruasinya aja atau gimana? Oh, tidak harus hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi aja ya. Boleh yang mempengaruhi fertilisasi, kehamilan, kelahiran, maupun laktasi ASI ya. Oh, baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, semangat ya ngerjainnya. Baik, waktu pengerjaan LKPD sudah habis. Silahkan untuk seluruh kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya. Siapa kelompok yang mau mulai duluan? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja. Yang pertama ada data collecting, jawabannya yang pertama ada FH, proteinum hormon, yang kedua ada FSH, follicle stimulating hormone, yang ketiga ada estrogen, dan yang keempat ada progesteron. Nomor 2. Yang pertama adalah fase menstruasi, terjadi pada hari ke-0 sampai 6, kondisi ovarium, regenerasi korpus luteum, kadar hormon, turunnya estrogen dan progesteron, kondisi uterus, peluruhan dinding endometrium. Yang kedua ada fase proliferasi, terjadi pada hari ke-7 sampai ke-13, kondisi ovarium, pertumbuhan folikel, kadar hormon, produksi FSH dan estrogen, kondisi uterus, pembentukan kembali sel penyusun dinding endometrium. Yang ketiga ada ovulasi, terjadi pada hari ke-14, kondisi ovarium, pelepasan oosit sekunder, folikel digraf menjadi korpus luteum, kadar hormonnya LH meningkat, FSH terhambat, progesteron meningkat, kondisi uterusnya endometrium menebal, mengandung banyak pembuluh darah. Yang fase keempat ada sekresi, terjadi pada hari ke-16 sampai 28, kondisi ovarium, korpus luteum menjadi korpus aldikan, kadar hormon, produksi progesteron turun, kondisi uterus, penebalan endometrium berhenti. Data processing nomor 1. Menariknya adalah haid pertama dari uterus yang merupakan awal dari fungsi menstruasi dan tanda telah terjadinya pubertas pada remaja putri. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 sampai 55 tahun. Data processing nomor 2. Empat hormon testikular dalam sistem reproduksi pria yaitu hormon testikular. Testosteron memiliki fungsi yaitu pada saat janin untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia luar serta menstimulasi penurunan testis dalam skrotum. Ketika mencapai usia pubertas, testosteron berfungsi untuk perkembangan dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder seperti perkembangan organ genitalia, pendistribusian rambut sebagai ciri khas laki-laki, pembesaran laring, penebalan pita suara yang menghasilkan suara rendah, meningkatkan ketebalan dan struktur kulit sehingga kulit menjadi lebih gelap dan kasar, meningkatkan aktivitas kelenjar keringat dan sebasea yang terkadang memicu timbulnya jerawat serta meningkatkan massa otot dan tulang. Androstenedion membantu memproduksi hormon testosteron. Dihidrostedion (DHT) merupakan hasil metabolit testosteron untuk perkembangan prostat dan genital eksternal serta pertumbuhan rambut. Inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel sertoli dan berfungsi merespon sekresi FSH. Hari pertama 24 September 2021, yaitu fase ovulasi 24 ditambah 14 sama dengan 38. Bulan September ada 30 hari, berarti 28 kurang 30 sama dengan 8. Jadi fase ovulasi terjadi pada tanggal 8 Oktober 2021. Lalu fase menstruasi 24 ditambah 28 sama dengan 52. Bulan September ada 30 hari, berarti 52 dikurang 30 sama dengan 22. Jadi fase menstruasi terjadi pada tanggal 22 Oktober 2021. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Pada usia berapa wanita mengalami menopause? Wanita mengalami masa menopause pada usia 45 sampai 55 tahun. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan jawaban LKPD-nya dengan sangat bagus. Sekarang, Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 5 terkait nyeri saat menstruasi serta perubahan suasana hati saat menstruasi. Nah, nyeri saat menstruasi itu dalam dunia medis itu disebut disminor. Nah, nyeri haid itu disebabkan oleh kontraksi dinding rahim yang disebabkan oleh hormon prostaglandin yang menyebabkan dinding rahim lurus sehingga menimbulkan rasa nyeri saat menstruasi. Nah, jika nyeri sudah mengganggu aktivitas, itu mungkin dapat disebabkan oleh tumor adenomyosis, tumor miom, atau endometriosis. Endometriosis adalah lapisan yang biasanya luruh itu masuk kembali ke dalam ovarium sehingga saat menstruasi, ovarium akan berkontraksi dengan hebat yang menimbulkan nyeri yang sangat luar biasa. Nah, untuk perubahan suasana hati dapat disebabkan oleh fluktuasi hormon estrogen dan progesteron. Fluktuasi itu adalah naik turunnya hormon progesteron dan estrogen. Nah, hormon estrogen dan progesteron ini berperan dalam produksi hormon endorfin yang mengatur rasa nyaman dan bahagia. Serta kedua hormon ini berperan dalam produksi hormon serotonin yang mengatur pola makan, mood, dan pola tidur. Untuk jawaban nomor 6 terkait mitos dan fakta menstruasi. Pada pernyataan pertama yang menyebutkan tidak boleh minum es saat menstruasi. Menurut kalian gimana nih, mitos atau fakta? Mitos. Nah, betul ya. Minum es saat menstruasi itu boleh-boleh saja karena tidak ada hubungannya. Karena minum es kan itu kan berhubungan dengan sistem pencernaan, sedangkan tidak ada kaitannya dengan sistem reproduksi. Selain itu, kalau air masuk ke dalam tubuh kita, air akan mengikuti suhu tubuh kita. Selanjutnya, untuk pernyataan yang kedua, tidak boleh berenang saat menstruasi. Menurut kalian mitos atau fakta? Mitos. Nah, itu mitos ya, karena saat kita berenang atau kita masuk dalam air, darah menstruasi itu tidak akan keluar. Hal itu disebabkan karena tekanan air yang menghambat darah menstruasi. Namun, tidak dianjurkan untuk berenang terlalu lama, karena akan menyebabkan vagina lembab sehingga gampang terinfeksi oleh bakteri dan jamur. Selanjutnya, pernyataan ketiga, yaitu darah menstruasi dapat dijadikan masker wajah. Menurut kalian, fakta atau mitos? Mitos. Nah, benar ya mitos, walaupun beberapa penelitian sudah menyebutkan bahwa darah menstruasi bukan darah kotor, namun darah yang keluar saat menstruasi yang melalui organ atau genital dapat terkena bakteri sehingga kalau dioleskan pada wajah memungkinkan wajah kita dapat terinfeksi bakteri yang menyebabkan timbulnya jerawat. Selanjutnya, pernyataan keempat, yaitu siklus menstruasi tidak berlangsung selama 4-7 hari. Menurut kalian mitos atau fakta?
Mitos. Nah, benar ya mitos karena siklus menstruasi normalnya berlangsung dari 21 sampai 35 hari. Selanjutnya pernyataan kelima yaitu tidak boleh vaksinasi COVID saat menstruasi. Menurut kalian itu mitos atau fakta? Mitos. Betul ya, mitos. Karena menurut juru bicara vaksinasi COVID, yaitu Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa perempuan yang sedang menstruasi masih boleh dan masih aman untuk mengikuti vaksinasi. Namun, jika memiliki keluhan seperti mual, pusing, atau nyeri yang berlebihan, dapat dijeda 1-3 hari sesuai gejala yang dialami. Selanjutnya, pernyataan yang kalian tadi tanyakan, salah satunya ada tidak boleh makan nanas saat menstruasi. Nah, itu mitos ya, karena makan nanas itu malah baik karena nanas itu mengandung tinggi mangan yang dibutuhkan saat menstruasi untuk meredakan nyeri saat menstruasi. Lalu pernyataan selanjutnya mengenai minuman soda yang dapat memperlancar darah menstruasi. Nah, itu mitos karena soda itu mengandung tinggi kafein yang dapat menghambat darah menstruasi. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ada yang mau? Saya Bu. Oke, silakan Niken untuk maju untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah siklus menstruasi memiliki 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase proliferasi, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase sekretorik. Terima kasih, silakan duduk. Beri tepuk tangan kepada Niken yang telah memaparkan kesimpulannya dengan bagus. Nah, Ibu akan memberi sedikit tambahan terkait kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini kita membahas siklus menstruasi, hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria dan wanita. Untuk siklus menstruasi ada 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi, dan fase sekretorik. Hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria diantaranya ada hormon testosteron, ada hormon androstenedion, ada hormon DHT, ada hormon inhibin, ada hormon FSH, LH, ada hormon GnRH. Nah, lalu pada hormon yang berperan pada sistem reproduksi wanita diantaranya ada hormon estrogen, hormon progesteron, ada hormon LH, hormon FSH, hormon GnRH, ada hormon HCG, ada hormon CRH, ada hormon prolaktin, ada hormon prostaglandin, ada hormon rileksi, ada hormon oksitosin, dan lain-lain. Baik, sesi diskusi kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan jawaban LKPD-nya dengan sangat baik. Untuk kelompok terbaik dengan kerjasama dan kinerja yang sangat amat baik, jatuh kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis pada kalian berupa 10 soal pilihan ganda dalam waktu 10 menit. Jadi silahkan dikerjakan ya. Baik, karena waktu pengerjaan kuis sudah habis, tolong ketua kelas kumpulin lembar jawaban teman-temannya ya. Bentar. Baik Bu. Bentar dulu Bu. Bentar dulu dong. Nggak ada tawar-menawar lagi, kumpulin. Ya. Kumpulin. Ntar Bu, nih Bu. Ya, Bu. Ya, makasih udah semua. Udah Bu, udah semua. Silakan duduk, makasih ya. Udah Bu. Untuk pertemuan hari ini, Ibu harapkan kalian membuat resume mengenai materi hari ini agar kalian lebih mudah saat ujian nanti. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai laktasi ASI. Ibu harapkan kalian membaca terlebih dahulu mengenai laktasi ASI berdasarkan kajian literatur, bisa dari buku cetak ataupun internet. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan kesan atau manfaat yang didapatkan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oh ya, silahkan maju. Ya. Dari materi yang Ibu berikan kita tahu tentang siklus menstruasi dan hormon yang bekerja pada sistem reproduksi manusia. Dan juga kita tahu bahwa menstruasi itu bukan hal yang tabu, menjijikan atau memalukan. Ini buat jadi bahan pembulian. Oke, sudah? Silahkan dulu kembali. Bagus sekali ya penjelasan dari Arsa. Beri tepuk tangannya dong. Alhamdulillah pertemuan pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga materi yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Sekian dari Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.